Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Gadis Nurdiansyah dengan NIM 010124010105. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, di tugas videonya adalah saya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Pertanyaan yang pertama, mengapa pesantren mampu bertahan hingga kini dalam sistem pendidikan nasional? Apa kunci kekuatan utamanya dan bagaimana Anda melihat masa depan di tengah perubahan zaman? Nah, kenapa pesantren masih bertahan hingga saat ini? Karena pesantren memiliki kurikulum yang fleksibel dan juga tidak hanya terpatok pada mempelajari ilmu agama. Hanya saja pesantren juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang membuat pesantren bisa bertahan hingga saat ini. Yang kedua, bagaimana Anda menyinergikan ketiga bentuk pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal untuk membangun generasi yang unggul secara spiritual dan intelektual. Nah, pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di sekolah. Contohnya mempelajari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya juga. Nah, non-formal adalah pendidikan di mana kita ingin menambah skill seperti TPA, madrasah, atau majelis taklim. Nah, pendidikan informal adalah pendidikan yang dimana itu diajarkan di rumah. Bagaimana sih cara menyinergikan ketiganya agar membentuk siswa yang spiritual dan intelektual? Nah, pada saat kita belajar di sekolah, mempelajari matematika, bahasa Indonesia, atau ilmu yang lain, dan itu menambah pengetahuan kita kan. Nah, lalu agar kita bisa lebih dalam mengetahuinya, kita belajar di tempat les. Nah, itu disebut pendidikan non-formal. Nah, setelah kita mempelajari berbagai pelajaran yang di sekolah atau di tempat les, kita dapat menerapkannya di rumah agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan juga ilmunya bisa berguna baik bagi yang sekolah atau yang gak sekolah. Jadi kita bisa berguna buat yang gak tahu ilmunya tersebut. Apa kekuatan dan kelemahan dari sistem holakoh atau sorogan dibandingkan dengan sistem kelas modern? Apakah metode ini masih bisa diadopsi saat ini? Nah, jadi sistem belajar holakoh atau sorogan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah sistem holakoh atau sorogan ini itu jadi siswa dan guru langsung bertatapan, face to face gitu belajarnya, yang menggunakan kelompok kecil untuk belajar. Jadi lebih enak gitu untuk bertanya atau sharingnya. Dan yang kedua, jadi lebih ada rasa dekat dengan seorang pendidik, seperti itu. Tidak ada rasa canggung seperti itu. Namun kekurangannya yaitu dengan membentuk kelompok kecil atau perorangan, mengingat santri atau siswanya yang banyak, jadi tidak efisien dalam penggunaan dari segi waktunya, seperti itu. Di tengah krisis moral generasi muda, bagaimana pendekatan pendidikan akhlak yang efektif menurut Anda? Nah, banyak sekali sekarang generasi muda yang krisis moral. Nah, bagaimana sih cara pendekatannya? Yang pertama, dengan cara kita mengobrol. Kenapa sih seseorang siswa itu atau siswi ini bisa memiliki krisis moral? Misalkan yang susah dikasih tahu atau sedikit menyeleweng. Nah, di beberapa kasus yang saya temui, ada beberapa murid yang bisa dikatakan nakal itu karena peran keluarga yang sangat kurang di dalam hidupnya. Jadi kesibukan dari orang tua, baik dari ibu atau bapaknya, yang kurang memantau dari keseharian anak tersebut. Nah, setelah kita ngobrol dengan anak tersebut, kenapa kamu bisa kayak gini? Apa kendalanya sejauh ini? Nah, jadi si anak tersebut mengetahui nih, bisa mencurahkan isi hatinya kepada guru. Setelah itu kita mengobrol dengan pihak keluarga bagaimana solusi yang akan diambil agar kita mengevaluasi anak bisa supaya progres belajarnya lebih baik lagi. Setelah itu kita bimbing si anak tersebut dengan
bekerja sama dengan keluarga agar anak tersebut bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik? Apakah hal itu realistis untuk diterapkan di sekolah umum saat ini? Nah, jadi peran guru tidak hanya sebatas untuk mengajar pelajaran, tidak hanya menyampaikan pelajaran saja, tapi juga sebagai pendidik atau yang mengajarkan karakter-karakter siswa di sekolahnya. Nah, bagaimana sih melihat seorang guru itu jadi seorang pendidik? Nah, masih menyambung dari pertanyaan sebelumnya, bisa dari hal kecil, dari cara berpakaian atau dari cara bicara. Karena seorang guru itu biasanya digunakan panutan oleh para siswanya. Kalau misalkan gurunya baik, insya Allah anaknya juga baik, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pendidikan Islam sering dianggap tertinggal dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti lingkungan, HAM, atau digitalisasi. Apa pendapat Anda dan bagaimana seharusnya pendidikan Islam merespon hal ini? Nah, jadi pendidikan Islam dianggap tertinggal, padahal pada kenyataannya bukan tertinggal, hanya saja pendidikan Islam yang kurang melek atau kurang update terhadap beberapa isu-isu seperti itu. Di pendidikan Islam tetap kok menjawab atau membahas tentang isu-isu seperti lingkungan, HAM, atau digitalisasi. Tapi ada beberapa lembaga pendidikan juga yang belum mengupdate atau belum mengetahui dan juga belum tahu bagaimana caranya untuk memperbarui sistem-sistem yang ada di dalamnya. Jadi bukan ketertinggalan, tapi hanya saja ada beberapa yang belum mengetahui caranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.